warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum kita membahas materi pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita membahas pertemuan pada pagi hari ini, Bapak akan tanya terlebih dahulu pertemuan di minggu kemarin, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu tentang perdagangan internasional, Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Ya, kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Kita mengulang kembali karena materi ini akan masuk ke UAS nanti. Maka kita perlu mengulang kembali agar kita lebih memahami apa-apa saja yang ada dalam ketenaga kerjaan seperti itu. Jadi diharapkan kalian itu dapat memahami apa yang ada dalam materi ketenaga kerjaan ini, ya. Langsung saja kita mulai materi pada pagi ini, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Dan kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya tentang ketenaga kerjaan. Jadi, apakah ada yang masih ingat apa itu tenaga kerja? Ada yang tahu? Nah, ya, benar sekali. Tenaga kerja itu adalah penduduk yang berada dalam usia kerja dan memiliki pekerjaan. Ya, benar sekali. Itu adalah penduduk yang berada di usia kerja dan memiliki pekerjaan. Itu adalah tenaga kerja. Nah, di sini ada pembahasan yaitu tentang tenaga kerja. Yang kedua, bukan tenaga kerja. Nah, yang pertama itu ada tenaga kerja, yang kedua ada bukan tenaga kerja. Nah, jadi di sini tenaga kerja itu apa? Seperti yang tadi dijawab oleh kalian, yaitu adalah penduduk yang berada di usia kerja dan memiliki pekerjaan, itu adalah tenaga kerja. Ini tenaga kerja. Nah, ya, di sini tertulis jumlah penduduk yang bekerja dan berada di usia kerja. Itu adalah tenaga kerja. Sedangkan bukan tenaga kerja di sini adalah penduduk yang berada di usia kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Oh, enggak, maaf, di sini yaitu adalah penduduk ya yang tidak mampu bekerja meskipun ada permintaan kerja. Nah, contoh dari ini seperti lansia dan pensiunan. Nah, lansia dan pensiunan. Meskipun ada permintaan kerja kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu bekerja lagi. Itu disebut bukan tenaga kerja. Nah, seperti itu. Terus di sini ada dilihat berdasarkan batas kerja. Oh ya, sebelum lanjut, apakah ini sudah dipahami apa tidak? Sudah paham ya? Baik. Sekarang berdasarkan batas kerja. Nah, di sini ada angkatan kerja. Yang kedua, bukan pertama ada angkatan kerja, yang kedua bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu adalah penduduk
yang berada di usia kerja, yang mana penduduk tersebut sudah memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Itu adalah angkatan kerja. Bapak ulang lagi ya. Angkatan kerja adalah penduduk yang berada di usia kerja, baik itu yang sudah bekerja ataupun yang mencari pekerjaan. Itu adalah angkatan kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak bekerja. Ya, meskipun itu berada di usia kerja. Contohnya ya, yang bukan angkatan kerja itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu masuk ke usia kerja, tetapi tidak bisa dikatakan angkatan kerja karena dia tidak memiliki pekerjaan dan kegiatannya itu hanya menjadi ibu rumah tangga. Nah, bisa dipahami kan? Ya, lanjut ya. Terus berdasarkan kualitas. Di sini ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terlatih. Nah, di sini yang pertama itu adalah tenaga kerja terdidik. Nah, yang mana tenaga kerja terdidik itu adalah mereka yang keahliannya atau pekerjaannya itu melalui pendidikan formal. Ya, yang mana pekerjaan mereka itu melalui pendidikan formal sebelumnya. Jadi kalau ingin menjadi tenaga kerja yang terdidik itu harus melalui pendidikan formal. Contohnya seperti dokter. Dokter itu harus menempuh pendidikan formal untuk menjadi dokter. Kalau tidak menempuh pendidikan formal itu tidak bisa menjadi dokter. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau terampil ya. Nah, di sini tenaga kerja terlatih atau terampil itu yang mana pekerjaan tersebut bisa melalui pendidikan formal ataupun tidak. Contohnya seperti apa? Mekanik sepeda motor. Nah, itu ada yang tidak melalui pendidikan formal, akan tetapi bisa menjadi seorang mekanik karena apa? Karena sudah terlatih, sudah terampil, sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Itu. Yang ketiga itu tidak terlatih, yang mana pekerjaan ini itu hanya mengandalkan atau lebih banyak mengandalkan tenaga saja. Contohnya seperti apa? Seperti guru, kuli angkut, ya, itu kan menggunakan tenaga. Jadi tidak perlu pendidikan formal atau tidak perlu pengalaman. Yang penting dia semangat untuk bekerja, itu sudah menjadi pekerja meskipun dalam kategori tidak terampil atau terlatih seperti itu. Paham ya? Baik, kita lanjut. Di sini ada masalah ketenaga kerjaan. Ada masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan itu ada apa saja sehingga ketenaga kerjaan di Indonesia itu mengalami hal yang tidak stabil. Apa saja? Yang pertama di sini adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja di Indonesia itu kurang berkualitas karena apa? Dia bekerja sedangkan pengalamannya itu kurang. Selain itu juga kurang bersemangat dalam melakukan pekerjaan yang ia lakukan. Itu kualitasnya berkurang. Nah, kemudian ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ya, jumlah angkatan kerja itu tidak sebanding dengan kesempatan kerja.
sehingga akan menimbulkan pengangguran. Yang ketiga yaitu persebaran tenaga kerja tidak merata. Ya, persebaran tenaga kerja tidak merata. Nah, dan yang keempat itu adalah pengangguran. Seperti yang Bapak bilang tadi, jika jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja itu tidak seimbang, akhirnya timbullah pengangguran. Nah, apa itu pengangguran? Nah, di sini pengangguran itu bisa dibagi menjadi tiga jenis. Ada pengangguran tersebut, ada setengah menganggur, ada pengangguran terbuka. Nah, yang pertama di sini adalah pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung di sini apa? Mereka yang tidak bekerja secara optimal. Ya, misalnya si A bekerja sebagai mekanik, tetapi pekerjaannya tidak optimal. Nah, itu bisa dikatakan pengangguran terselubung. Ini pengangguran terselubung. Yang kedua yaitu setengah menganggur, yang mana di sini pengertian dari setengah menganggur itu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Ya, 35 jam dalam satu minggu. Itu adalah setengah menganggur. Sementara untuk pengangguran terbuka itu adalah angkatan kerja yang mana mereka benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan itu adalah pengangguran terbuka. Ini ada pengangguran terselubung, ada pengangguran terbuka, ada setengah menganggur. Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Nah, di sini Bapak jelaskan ya sebelum kita akhiri pada pelajaran hari ini. Bapak jelaskan dulu ya. Di sini yang pertama itu ada meningkatkan untuk tenaga kerja atau kualitas tenaga kerja. Nah, yang mana biasanya tenaga kerja itu kurang terampil. Di sini pemerintah memberikan keterampilan atau latihan kepada calon pekerja agar ketika bekerja nanti mereka sudah menjadi pekerja yang terampil atau terlatih. Nah, yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Jadi di sini pemerintah bekerja sama dengan perusahaan untuk membuka kesempatan kerja agar calon pekerja itu dapat bekerja di tempat perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, di sini memperluas pemerataan lapangan kerja. Yang keempat, memperbaiki sistem pengupahan. Jadi di sini agar tidak terjadi permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran, di sini perlu memperbaiki sistem pengupahan. Jadi harus setara. Misalnya bekerja sebagai mekanik upahnya berapa, bekerja sebagai buruh upahnya berapa. Itu harus sesuai dengan yang mereka kerjakan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, nah, mungkin itu saja dari Bapak. Jangan lupa belajar ya, karena materi ini masuk ke UAS nantinya. Agar kalian bisa menjawabnya. Jangan lupa untuk dipelajari dari materi ini. Ya, silakan salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Ya, kamu. Baik, nah, terima kasih atas kesimpulannya ya. Nah, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar ya. Sekian. Wassalamualaikum.